Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Faikotul Himah NIM 0022 akan menyelesaikan tugas UTS mata kuliah etika profesi dulu, yakni membaca, menerjemahkan serta menjelaskan kitab Adabul Alim wa Muta'alim Bakhri. Sebelum itu kita mengirimkan hadiah Al-Fatihah untuk pengarang kita. Qala rahimahullah musannif Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Babul Khamis, bab 5, fi adabil alim fi haqqi nafsihi. Ada pribadi seorang guru. Jadi bab 5 ini menerangkan tentang adab seorang guru pada dirinya sendiri. Wa fihi ishruna adaban, yakni adab seorang guru itu terdiri dari 20. Al-awwal ayyudima muraqabatallahi ta'ala fi sirri wal alaniyah. Yang pertama adalah seorang guru harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau biasa disebut muraqabah, yang artinya selalu merasa diawasi oleh Allah baik dalam keadaan sunyi atau ramai. Wasani ayyulazima khaufahu ta'ala fi jami'i harakatihi wa sakanatihi wa aqwalihi wa af'alihi. Yang kedua ini senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap gerak, diam, ucapan dan perbuatan. Fa innahu aminun ala mastudi'a fihi minal ulumi wal hikmati wal khasyati wa tarkudalik minal khiyana. Jadi disebutkan bahwa orang alim atau orang yang berilmu itu memegang amanah dalam segi keilmuan, kebijaksanaan dan dalam rasa takut atau khauf. Apabila tidak mempunyai 3 hal tersebut, maka dia disebut khianat. Wa qad qala ta'ala la takhunu Allaha wa rasuluhu wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Adapun menurut pendapat Abdul Qasim mengatakan bahwa siapa yang takut kepada sesuatu maka ia berlari darinya. Tetapi jika dia takut kepada Allah justru semakin mendekatinya. Adapun Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga jangan kamu mengkhianati amanat-amanat yang telah dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahuinya. Surat Al-Anfal ayat 27. Wa thalith ayyulazima sakinah. Soal yang ketiga, seorang guru itu harus tenang, memiliki sikap tenang ketika dia mengamalkan ilmunya kepada muridnya. Jadi jika muridnya nakal atau memancing emosi, maka seorang guru itu harus bisa mengontrol emosinya dan jangan sampai terbawa suasana. Kemudian jika seorang guru itu berdebat atau berpendapat dengan yang lain, hendaknya menghadapi dengan tenang dan tidak emosi, karena seorang guru itu harus memiliki sikap tenang. Warabi'u ayyulazimal wara'. Yang keempat, seorang guru ini harus memiliki sikap wara'. Nah, sikap wara' di sini memiliki arti meninggalkan hal-hal yang subahat atau yang sifatnya belum jelas atau tidak jelas hukumnya. Kemudian juga dapat diartikan sebagai meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya atau sia-sia. Wal khamis ayyulazima tawadu. Yang kelima, seorang guru ini harus memiliki sikap tawadu, yakni taat kepada kebenaran atau tidak menyimpang dari hal-hal yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasadis ayyulazimal khusyu'a lillahi ta'ala. Yang keenam, seorang guru harus mempunyai sifat khusyuk kepada Allah. Nah, jadi poin yang dari poin ketiga sampai ke-6 ini, guru itu harus memiliki sikap tenang, wara', tawadu, dan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sikap khusyuk ini dari
Wa mimma kataba Malikun radhiyallahu an ila Rasyid idza alimta ilman falyura alaika asaruhu wa waqaruhu wa sakinatuhu wa hilmuhu biqaulihi sallallahu alaihi wasallam al ulama warasatul anbiya. Nah, surat Imam Malik kepada Harun ar-Rasyid ini adalah apabila engkau mengerti tentang ilmu, maka hendaklah engkau bisa melihat pengaruh atau dampak ilmu tersebut. Wibawa, tenang, sikap wibawa, tenang, dan juga dermawan. Nah, karena Rasulullah itu telah bersabda bahwa para ulama itu pewaris para nabi. Wa qala Umar radhiyallahu anhu ta'allamu ilma wa ta'allamu ma'ahu sakinah wal waqar. Wa qala ba'du salafi haqqun 'alal ilmi ayatawaddu'a lillahi ta'ala fi sirrihi wa 'alaniyah wa yahtariza min nafsihi wa yakifa amma ashkala alaihi. Dari sahabat Umar radhiyallahu anhu berkata, pelajari ilmu beserta sikap tenang dan wibawa. Nah, adapun sebagian ulama salaf berkata, wajib bagi orang yang berilmu itu memiliki sikap rendah hati, yakni tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baik di tempat sunyi maupun ramai, serta menjaga jarak dengan hawa nafsunya dan berhenti dari hal-hal yang akan menyulitkannya. Wasabi ayyakuna ta'wilahu fi jami'i umurihi 'ala Allah ta'ala. Dan yang ketujuh ini, seorang guru harus menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat meminta pertolongan. Jadi Allah itu harus dijadikan sebagai tempat meminta pertolongan dalam keadaan apapun. Wa tsamin alla yaj'ala ilmahu sulaman yatawassalu bihi ilal awradi dunyawiyah min jahin aw malin aw sum'atin aw syahratin aw tuqattimun ala aqran. Yang kedelapan ini, seorang guru tidak boleh menjadikan ilmunya sebagai tangga kesuksesan atau ketenaran, atau menjadikan ilmunya ini sebagai batu loncatan untuk memperoleh tujuan duniawi seperti jabatan, harta, perhatian orang, ketenaran atau keunggulan, dan juga atas teman-teman sejawatnya. Jadi intinya itu ilmu seorang guru itu tidak boleh menjadikan ilmunya ini sebagai untuk tujuan duniawi. Watasi alla yu'adzima abna'a dunya bil masyi ilaihim wal qiyam lahum illa idza kana fi dzalika maslahatun tazidu ala hadhil mufsadah. La siyama ayyadhhaba bi ilmihi ila maqami man yata'allamu min wa in kana al muta'allamu kabiral qadar. Jadi yang poin ke-9 ini, seorang guru tidak boleh membeda-bedakan muridnya atau mendiskriminasi. Jadi seorang guru ini tidak boleh membeda-bedakan muridnya, seperti halnya murid ini berasal dari anak pejabat atau anak konglomerat. Terus semuanya itu harus sama, dan jangan sampai guru ini mendiskriminasi, kecuali bila kemaslahatannya ini lebih besar dari mafsadahnya. Terus jangan sampai seorang guru ini datang ke rumah muridnya ini hanya karena muridnya ini adalah anak pejabat. Bal yasunu ilmahu kama sanahu salafa sholih wa ahbaruhum fi dzalikal masyhurah ma'al khulafa'i wa ghairihim kama rawa Malik ibnu Anas annahu qala dakhaltu ala Harun Rasyid faqala li ya Aba Abdullah yang bagi an tahtalifa ilaina hatta yasma'u sibyanunal muwatta qala qultu a'zallahul amir inna hadzal ilma minku kharaj. Bahkan seorang guru ini harus
menjaga kehormatan ilmunya sebagaimana ulama salaf menjaganya. Terus, nah, banyak cerita tentang bagaimana ulama salaf ini menjaga kehormatan ilmu di hadapan para khalifah dan pejabat lainnya. Seperti cerita yang diriwayatkan oleh Imam Malik bin Anas bahwasanya dia pernah bertutur, "Aku mendatangi Harun ar-Rasyid, lalu dia berkata padaku, 'Wahai Abu Abdillah, sepatutnya engkau seorang mengunjungi kami agar anak-anakku bisa mempelajari kitab Al-Muwatta darimu.' Aku pun balik berkata, 'Semoga Allah memuliakan raja, sesungguhnya ilmu ini telah keluar dari Anda. Ia akan mulai mulia bila memuliakannya dan menjadi hina bila kita merendahkannya. Ilmu itu dihampiri, bukan menghampiri.' Khalifah pun berkata, 'Engkau benar. Pergilah kalian ke masjid dan belajarlah bersama orang-orangnya.' Jadi guru itu tidak boleh mendatangi rumah muridnya. Seharusnya muridnya yang mendatangi gurunya, kecuali apabila maslahahnya ini lebih banyak dari mafsadahnya. Kalau misalnya sekarang itu les privat, guru datang ke rumahnya, nah ini diperbolehkan kalau itu tidak apa-apa, asalkan guru ini mampu menjaga kewibawaan ilmu yang ia miliki. Wa qala Zuhri, hawanun bil ilmi ayuh mila al-alim ila baitil muta'allim fa inna da'wa ila dzalika darurati aw iftadathu maslahatun rajihatun ala maqsadid ibtidali fala ba'sa ma damatil khali hadi. Wa ala hadha yuhmalu ma ja'a ala ba'di salaf fi hadha wa bil jumlati min ajallil ilma ajallahu Allahu wa min ahanahu Allah wa hadha mu'ayyin. Jadi di sini intinya di poin ke-9 ini itu guru ini tidak boleh membedakan muridnya atau diskriminasi. Nah, di sini barang siapa yang mengagungkan ilmu, maka ia akan diagungkan oleh Allah. Dan barang siapa yang merendahkan ilmu, maka akan dihina oleh Allah. Wal ashir ayyatakhallaku bizuhdi fid dunya wa taqlilu minha biqadril imkani alladhi la yadurru bi nafsihi aw bi iyalihi 'alal wajhi mu'tadillu minal qanaah. Jadi yang ke-10 ini, seorang guru harus memiliki sikap zuhud kepada dunia. Yakni seorang guru harus memiliki sifat zuhud dan dalam dunia dengan hidup sederhana atau qanaah. Jadi bersikap zuhud kepada dunia ini apabila dia mendapatkan gaji atau fee, hendaknya dia menggunakannya sesuai dengan kebutuhannya. Dan orang alim ini harus memiliki sikap sederhana, tidak boleh berfoya-foya atau terlalu banyak euforia. Waruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam azza man qana'a wa dhalla man tama'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, mulialah orang yang qanaah dan hinalah orang yang tamak. Wa ani Syafi'i radhiyallahu anhu law awsa li aqwalin nasi surifa ila zuhadi falaita syi'ri man ahaqqa minal ulama'i bi ziyadatil aqli wa kamal. Nah, dari Imam Syafi'i berkata, andai aku berwasiat, maka orang yang paling pintar akan memberikannya pada orang yang ahli zuhud. Maka siapa yang paling berhak dibandingkan ulama ini? Sebab mereka memiliki kelebihan dan kesempurnaan akal. Wal hadi asyar
ayyataba'ada an dinil makasib waradilatiha taba'an wa ammakruhiha adatan wa syar'an kal hijamah wa tibaqah wa sarfi wa siyawati wa nahwi dhalik. Jadi poin ke-11 ini, guru hendaknya menjauhkan diri dari usaha-usaha atau perilaku yang merendahkan, yang rendah. Menjauhi segala bentuk mata pencarian yang rendah dan hina menurut akal sehat, seperti profesi yang makruh menurut adat dan syariat Islam, seperti pekerjaan menyamak atau mensucikan kulit bangkai, pekerjaan tukar menukar mata uang, terus tukang membuat perhiasan dari emas dan lain sebagainya. Jadi yang poin ke-11 ini, guru harus menjauhkan diri dari usaha-usaha yang rendah, yakni hendaknya menjalani kehidupan itu dengan tidak berlebihan. Atau karena seorang guru selain memberi contoh di sekolah, ia juga memberikan contoh di lingkungannya. Wasani asyarah ayyajtaniba mawadi'at tuhmi wa in ba'udat fala yaf'alu syai'an yatadhamman naqusa muru'ati wa yustankaru dhahiran wa in kana jaizan batinan fa innahu ya'ridu nafsahu lituhmati wa irdahu lil waqi'ati wa yuqi'an nas fi dhununi makruhati wa ta'thimi wal waqi'ah. Jadi poin yang ke-12 ini seorang guru ini harus menghindari tempat-tempat yang memungkinkan timbulnya prasangka buruk orang terhadap dirinya. Meskipun hal itu tidak dilakukan oleh guru. Jadi guru ini tidak boleh melakukan sesuatu yang dapat mengurangi harga dirinya atau muru'ah, dan menghindari sesuatu yang dianggap mungkar atau jelek. Walaupun walaupun hukumnya ini boleh, tapi bila hal itu dilakukan berarti dia menghadapkan dirinya ini pada posisi akan menimbulkan tuduhan atau fitnah atau prasangka yang bukan-bukan, dan bisa menyebabkan orang lain ini melakukan dosa dengan cara suudzon kepadanya. Karena kalau dilihat orang lain yang kenal dirinya sebagai orang alim, maka akan menimbulkan fitnah. Apabila secara tidak sengaja dia mendatangi tempat-tempat tersebut, terus ada seorang yang melihatnya, maka dia harus menjelaskan kepada orang tersebut secara jelas. Fa'init tafaqa syai'un min dzalikal lihajah au nahwiha akhbaro min syahadahu bihukmihi wa bi'udrihi wa maqsudihi kaila ya sama bisababihi aw yang faro anhu fala yantafi'u biilmihi wal liyastafihi jahilu bih. Namun jika terpaksa melakukan perbuatan itu karena ada keperluan atau alasan lainnya, hendaknya guru ini menjelaskan hukum, alasan, dan maksud dari perbuatannya tersebut kepada orang yang melihatnya, agar tidak membuat orang ini berdosa dengan berburuk sangka atau suudzon kepadanya. Walidha qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li rajulaini ra'ayahu yatahaddatsu ma'a Safiyah summa ajaza ala rislikuma annaha Safiyatu bintu Huyayyin summa qala inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dami fahiftu ay yaqlifa fi qulubikuma syai'an fatahlika. Oleh sebab itu Nabi
Muhammad SAW ini berkata pada dua lelaki yang sedang memergoki beliau berbincang dengan Sofia. Lalu mereka segera pergi. Hai kalian, jangan terburu-buru pergi. Perempuan ini adalah Sofia. Kemudian beliau berkata, sesungguhnya setan itu seperti darah yang mengalir dalam tubuh manusia. Makanya aku khawatir setan membisikkan sesuatu yang buruk pada kalian sebab hal itu akan merusak kalian. Walidha qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li rajulaini ayahu yatahaddatsu ma'a Sofia summa ajaza ala rislikuma annaha Sofiyatun bintu Huyayin summa qala inna syaitan yajri min ibni Adam majurad dami fahiftu an yaqdifa fi qulubikuma syai'an fatahlikal qiyami bi syiar ilil Islam wa dhawahiril ahkam ka qomatis shalah fi masajidil jamaah wa ifsya'is salam lil khawasi wal awami wal amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar ma'as sabri 'alal adza sadi'an bil haqqi indal kubara'i badilan nafsahu lillahi ta'ala la yakhafu fihi lawmata la'im dzakiran qaulahu ta'ala wasbir 'ala ma asabaka dzalika min azmil umur. Jadi Nabi Muhammad SAW ini berkata pada dua lelaki yang sedang memergoki beliau sedang berbincang dengan Sofiyah binti Huyai. Lalu mereka segera pergi. Hai kalian, jangan terburu-buru pergi. Perempuan ini adalah Sofiyah. Kemudian beliau berkata, sesungguhnya setan itu seperti darah yang mengalir dalam tubuh manusia. Makanya aku khawatir setan membisikkan sesuatu yang buruk pada kalian, sebab hal itu akan merusak kalian. Menjalankan syiar-syiar Islam dan hukum dohidnya ini seperti sholat berjamaah di masjid, menebarkan salam pada siapa saja, amar ma'ruf nahi munkar, serta selalu tabah atas penderitaan atau atas ujian yang diberikan oleh Allah. Teguh dengan kebenaran, pasrah atau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ada rasa takut atas cacian atau cercaan orang dan selalu memotivasi diri. Dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yakni dalam surat Al-Luqman ayat 17, dan bersabarlah atas apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Wa makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghairuhu minal anbiya'i alaihi minas sabri alal adha. Wa makanu yatahammalunahu fillahi ta'ala min inkari atba'ihim alaihim mislu qasasi adama ma'a banihi wa syitha ma'a qawmihi wa nuhin wa hudin wa salih ma'a qawmihi wa ibrahim ma'a namrud wa abihi wa yaquba ma'a bani wa yusuf ma'a ihwatihi wa ayyub wa mabtulihi bih wa Musa ma'a bani Israel ba'dama najwa minal bahri wa Isa ma'a ashabil ma'idah wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma'a qawmihi summa ma'a ashabihi fi yaumil hudaybiyah wa yaumal qismah hatta qala rahimallah akhi Musa laqad udiya bi aksari min hadza fasal. Begitu juga dengan kesabaran Nabi Muhammad SAW dan para nabi yang lain atas ujian yang mereka alami dan pertentangan dari kaum. Sebagaimana kisah Nabi Adam dengan putranya, Nabi Syed dengan kaumnya, Nabi Nuh, Hud, dan Soleh dengan kaum mereka, Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud, serta ayahnya, Nabi Yakub dengan putranya, Nabi Yusuf diuji dengan saudaranya, Nabi Ayub dengan musibah penyakit yang dideritanya, Nabi Musa diuji dengan Bani Israel setelah selamat dari banjir besar, Nabi Isa dengan Ashabul Ma'idah, Nabi Muhammad SAW dengan kaumnya, lalu dengan para sahabat pada perang Hudaybiyah dan pada pembagian harta perang, rampasan perang, hingga Nabi berkata,
Semoga Allah merahmati saudaraku Musa yang telah didera berbagai cobaan yang lebih banyak dari ini, tapi dia selalu bersabar. Summa jaro Abi Bakrin radhiyallahu anhu ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'as sahabah khassatan summa ma'a ahli ridah summa ma jaro lis sahabati radhiyallahu anhum mimma qasati ajlafin nasi ala kasratil ihtilafi maqasid summa tabi'ina wa tabi'ihim ila yaumina hada falahu fihim uswatun hasan. Begitu juga apa yang terjadi terhadap sahabat Abu Bakar dengan para sahabat pasca meninggalnya atau wafatnya Rasulullah dan kekerasan orang-orang jahat yang menimpa para sahabat tabi'in dan semua pengikut tabi'in, yang semua itu bisa menjadi uswatun hasanah bagi seorang guru. Warabi asyar ayyakuma bi'idhari as-sunani wa imatatil bidai wa bi umurid dini wa ma fihi masalihul muslimin ala tariqil ma'rufi syar'an ma'lufin adatan wa tab'an wa la yamdo min af'alihi zahirah wal batinah bil jaiz minhuma bal ya'khudhu nafsahu bi ahsaniha wa akmaliha fa innal ulama humul qudrah wa ilaihil marji'u fil ahkam wa hum hujjatullahi 'alal awam. Jadi yang ke-14 ini, poin ke-14, seorang guru harus menjalankan sunnah-sunnah seperti menjalankan sunnah, terus menghindari bid'ah dan memberikan perhatian terhadap masalah agama dan urusan-urusan yang menyangkut tentang kemaslahatan umat Islam sesuai dengan jalan yang bisa diterima oleh syariat, adab, dan tabiat. Tidak mengambil cukup dengan melaksanakan pekerjaan lahir dan batin, tetapi harus memilih yang terbaik. Karena para ulama ini merupakan panutan atau rujukan hukum dan hujah Allah Subhanahu wa taala bagi orang awam. Wa qad yuraqibuhum lil akhiri anhum man la yanzuruna wa yaqtadi bihudahum man la ya'lamuna fa idza lam yantafi al alim bi ilmihi fa ghairuhu ab'adu minal intifa'i bih walihada aiduman zillatul alim lamma yatarattabu alaiha minal mafasid li aqtida'in nas bi. Jadi dan terkadang itu gerak-gerik mereka ini selalu diawasi, dipantau, sehingga nasihat-nasihat mereka atau para ulama ini selalu diikuti, dianut oleh orang awam atau orang yang belum mengerti. Maka ketika orang alim atau orang yang berilmu tidak mengamalkan ilmunya, maka orang lain ini semakin jauh untuk mengambil tauladan darinya, atau kesalahan kecil orang alim menjadi besar karena dampak negatifnya terhadap para panutannya atau pengikutnya. Wal khamis asyar ayyuhafidhu ala mandubat asyariyah al-qawliyah wal fi'liyah fayulazimu tilawatal Qur'an wa dzikrallahi ta'ala bil qalbi wal lisan wa kadzalika ma warada minad da'awati wal adhkari fil lail wan nahari wa minas sholati wassiyam wa hajjil baitil haram mahma qadaru ala dzalik wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa mahabbatihi
wa ijlalihi wa ta'dimihi wal adabi inda sima'i ismihi wa dzikri sunnatihi. Jadi poin yang ke-15 ini, guru harus senantiasa melakukan perbuatan atau pekerjaan dengan kesunahan, sesuai dengan sunnah, seperti membaca Al-Quran, zikir kepada Allah dengan hati dan lisan yang diajar, terus serta membaca doa-doa zikir yang diajarkan oleh Rasulullah pada siang dan malam, serta mengerjakan sholat, puasa, haji, kalau mampu membaca sholawat, cinta, hormat dan takzim pada Rasulullah SAW, dan menjaga akhlak ketika mendengar nama beliau dan menyebutkan hadis-hadisnya. Wasadis asar ayu amilan nasa bimakarimil akhlak min talaqatil wajhi wa ifsa'is salam wa it'amit ta'am wa kadmil ghair wa kaffil adha anin nasi wa ihtimalihi minhum wal isari wa tarkil istighfar wal insafi wa tarkil istinsafi wa syukri tafadduli wa ijabir rahati wasa'i fi qada'il hajah wa badlil jahi fi syafa'ah wa talattufi bil fuqara wa tahabbubi ilal jirani wal aqribai war rifiqi bit talabah wa i'anatihim wa barrihim wa idza ra'a man la yutimmu salatahu wa taharatahu aw syai'an minal wajibat arsyadahu bitalattufin wa rifqin kama fa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam mal awrabi alladhi balin fil masjid wa ma'a Ma'awiyati hakimah hina takallamu fis shalah. Jadi poin yang ke-16 ini memperlakukan orang lain dengan budi pekerti yang baik. Misalnya dengan menampakkan wajah yang berseri-seri, menebarkan salam, memberi makan pengemis, mengendalikan amarah, menjaga orang lain dari hal-hal yang menyakitkan dan berusaha menghindarinya, mendahulukan orang lain dan tidak ingin mendahulukan orang yang lebih tua, berlaku adil dan tidak menuntut keadilan, mengucapkan terima kasih atas kebaikan orang lain yang sudah membantunya, menimbulkan suasana nyaman ketika bersama orang lain, membantu orang lain mendapatkan keinginannya, meninggalkan jabatan untuk memaafkan orang lain, mengasihi orang fakir miskin, tetangga, kerabat, memberikan kasih sayang, pertolongan, saling tolong-menolong, dan kebaikan kepada murid-muridnya. Nah, ketika melihat orang yang sholat atau toharohnya dan ibadahnya wajib yang belum sempurna, itu guru hendaknya harus membimbing dengan pelan dan penuh kasih sayang, sebagaimana sikap Rasulullah kepada orang Badui yang kencing di dalam masjid dan kepada Muawiyah bin Al-Ahkam yang bicara saat mengerjakan sholat. Jadi kalau muridnya misalnya belajar tata cara wudhu yang masih belum benar, itu dibimbing, diajari bagaimana. Wasabi'a asyar ayyutahhira batinahu summa dhahirahu minal ahlaki radiyah wa yu'amarahu bil ahlak al mardiyah.
Faminal ahlak ar-radilah al-ghillu wal hasad wal baghyu wal ghadab li ghairillahi ta'ala wal ghasyu wal kibaru wal riya'u wal ujbu was sum'atu wal buhlu wal bataru wat tama'u wal huyala'u wat tanafusu fid dunya wal mubahatu wal mudahanatu wat tazayyunu linnasi wa hubbul madahi bima lam yaf'al wal ama an uyubi an nafsi wal ishtighali anha bi uyubil khalqi wal hamiyatul wal asabiyah li ghairillahi ta'ala wal ghibah wan namimah wal buhtan wal kidh wal kidhbu wal fuhsyu fil qawli wa ihtiqari an-nas fal hadara min hadhihi sifati al-khabisa wal ahlakir radilah. Jadi poin yang ke-17 ini guru harus menjaga akhlaknya, membersihkan jiwa dan raganya dari akhlak atau perbuatan yang tercela atau jelek dan menumbuhkan akhlak yang mulia. Nah, akhlak tercela itu diantaranya seperti dendam, dengki, zalim, marah bukan karena Allah, menipu, sombong, ingin dipuji atau riya, terus ingin dihormati, pelit, tidak mensyukuri kenikmatan, tamak, berpakaian dengan penuh gaya atau berlebihan, berebut memburu kekayaan, atau bersaing dengan cara yang tidak baik dalam hal bisnis atau usaha. Terus caper atau cari perhatian dengan berkata manis agar dilihat orang, ingin dipuji atas sesuatu yang tidak dia kerjakan. Jadi itu hasilnya dikerjakan oleh orang lain tapi harus atas nama dia. Terus fanatik bukan karena Allah, bergosip, suka bergosip atau ghibah, menyebarkan berita hoax, berdusta, meremehkan orang lain. Jadi seorang guru ini harus menghindari sifat-sifat akhlak tercela tersebut dan budi pekerti yang tidak baik itu, karena sifat yang telah disebutkan di atas tadi itu merupakan pintu dari setiap kejelekan. Jadi bahkan seluruh kejelekan itu berawal dan masuk dari sifat-sifat tersebut, dari sifat-sifat tadi yang sudah saya jelaskan. Waqad buliya ba'du ashabin nufusi al-khabisati min fuqaha'i zaman wa ulima ihi bikasiri min hadhihi sifati illa man asamahu wa ta'ala la siyamal hasadi wal ujubi war riya'i wat takabburi. Sebagaimana para ulama atau ahli fikih yang punya hati atau yang memiliki sifat jelek, akhlak tercela, sebagian besar akan diuji oleh Allah dengan sifat-sifat tersebut. Kecuali orang yang dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama dari sifat hasud, ujub, membanggakan dirinya, terus riya dan sombong. Wa adbiyatu hadhil amrad mustawfatun fi kutubil raqaiq. Faman arada tathiru nafsihi minha fa'alaihi bitilkal kutubi wa min anfa'iha wa altafiha kitabu bidayatil hidayah lil imamil Ghazali rahimahullahu ta'ala. Nah, adapun obat dari berbagai macam penyakit tadi itu dijelaskan dalam kitab
yang memuat tentang atau yang menjelaskan tentang mata kutub al-roqai. Barang siapa yang hendak mensucikan dirinya dari penyakit tersebut, maka hendaknya ia memiliki kitab tersebut. Termasuk kitab yang paling penting ini kitab Bidayah Al-Hidayah karya dari Imam Al-Ghazali. Wa min adwiyatil hasadi al-fikru bi annahu tiradu ala Allah Ta'ala fi hikmatihi al-muqtadiyah tahsisal mahsudi bin ni'mah ma'ama fihi min ta'bil qalbi wa ta'dzibihi bima la dhurura fihi alal mahsud. Obat dari penyakit dengki dan penyakit lainnya tadi diantaranya adalah berpikir bahwa dengki ini merupakan sifat yang dilarang oleh Allah. Terus dengki ini hanya akan membuat hati kita tersiksa oleh perasaan yang tidak memberikan dampak atau tidak memberikan bahaya atau memberikan tidak memberikan manfaat, maksudnya tidak memberikan manfaat kepada orang yang bersikap dengki. Wa min adwiyatil ujubi tadakuru anna ilmahu wa fahmahu wajudata dahnihi wa fasahatahu wa ghairu dhalik minan na'mi fadlu minallahi ta'ala alaihi wa amanatun ladaihi liyar'aha haqqan riayatiha. Adapun cara untuk mengobati penyakit ujub atau membanggakan dirinya adalah selalu mengingat bahwa ilmu yang diperolehnya ini atau pemahaman yang dimilikinya, akal yang cerdas dan baik serta kefasihan lisan dalam mengucapkan kata-kata itu diperoleh dari semuanya itu dapat dari Allah atau diberikan oleh Allah dan merupakan amanat yang harus dipegang oleh seorang guru dan dijaga supaya tidak menyimpang. Anna mu'tiha iyyahu qadirun ala salbiha minhu fi tarfi ain. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'azizin. Afa aminu makrallah fala ya'man makrallah illal qaumul khasirun. Dan sesungguhnya zat yang memberikan amanat itu atau untuk dititipkan kepada seorang adalah zat yang maha kuasa, yang mampu mengambil dan menariknya dari pemiliknya dalam sekejap mata. Tiada lain adalah selain Allah yang maha luhur. Apakah kalian semua sudah merasa aman dari tipu daya Tuhan? Maka tidak ada seorang pun yang aman dari upaya Tuhan kecuali orang-orang yang merugi. Wa min adwiyati riya'i al-fikru bi anna al-khalqa kullahum la yaqdiruna ala naf'ihi bima lam yaqdihi Allahu lahu wala ala dhurarihi bima lam yaqdirhu Allah alaihi falima yuhibbatu amalahu wa yadurru dinahu wa syughal nafsahu bimura'ati man la yamliku lahu fil haqiqati naf'an wala dhurran ma'a anna Allaha yudli'uhum ala niyatihi wa qudhi sariratihi kama sahha fil hadisi ma samma'a Allah bihi wa man ra'a Allahu bihi. Jadi adapun cara untuk mengobati penyakit riya ini adalah selalu berpikir bahwa semua makhluk yang ada di bumi ini tidak ada yang bisa memberikan manfaat
pada sesuatu yang tidak diputuskan oleh Allah, serta tidak bisa membayarkan terhadap sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah. Oleh karena itu, kenapa kita harus menghilangkan sifat riya ini, karena membahayakan terhadap diri sendiri, terus tidak memberikan kemanfaatan. Allah telah menampakkan niat dan kejelekan hati pada diri mereka sebagaimana yang telah diungkapkan dalam sebuah hadis. Barang siapa yang mempunyai niatan supaya didengar oleh orang lain, maka Allah akan memperdengarkannya. Dan barang siapa yang memamerkan dirinya, maka Allah akan menampakkan sifat pamer orang tersebut. Jadi sifat riya ini tidak boleh ya. Wa min adwiyatih tiqarin nasi tadabburu qawlihi ta'ala la yashar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum al-ayah. Obat orang atau suka merendahkan orang lain adalah adalah dari firman Allah surat Al-Hujurat ayat 11. Janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan sekumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka yang menertawakan. Jadi kita tidak boleh merendahkan orang lain. Wa qaulihi ta'ala inna khalaqnakum min dzikri wa unsa ila qaulihi ta'ala inna akramakum indallahi atqakum. Dan firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa serta bersuku-suku supaya kami saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Wa qaulihi ta'ala fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Dalam surat An-Najm ayat 32 Allah berfirman, maka janganlah kamu mengatakan dirimu itu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang-orang yang bertakwa. Farubbama kana al-muhtaqar abhara qalban indallahi wazka amalan wa ahlasa niyatan kama qila la tahqir fil alamina aqallahum fala rubbama kana al-haqiru ajallahum. Barangkali orang yang direndahkan ini lebih suci hatinya, lebih baik perbuatannya dan lebih ikhlas niatnya serta lebih baik akhlaknya menurut Allah. Seperti syair berikut ini. Janganlah kamu hina orang-orang yang rendah, karena bisa jadi orang yang rendah ini adalah orang yang paling mulia. Jadi kita tidak boleh merendahkan orang lain. Siapa tahu orang yang kita rendahkan itu lebih baik dari kita. Wa yuqalu annallaha akhfa salasatan fi salasati waliyahu fi ibadihi wa ridahu fi ta'atihi wa ghadabahu fi ma'asi. Dikatakan bahwa Allah merahasiakan tiga hal, yakni walinya di tengah para hambanya, ridhonya dalam taat kepadanya, dan murkanya ada dalam maksiat kepadanya. Wa minal ahlakil mardiyah iksaru at-taubah wal ikhlasi wal yaqini wat taqwa was sabri war ridha wal qanaah wal zuhdi wat tawakkuli wat tafwidi wa husni sarirati wa husni dhanni wat tajawuzi wa husni khuluqi wa ru'yatil ihsani wa syukri nikmati wa syafaqati ala khalqillah wal haya'i minallahi ta'ala wa minan nasi wal khaufi war raja wa mahabbatullahi ta'ala hiya al khoslatu al jami'ah li mahasini sifati kulliha.
Wa innama tatahaqqaqu bimutaba'atihi sallallahu alaihi wasallam liqaulihi ta'ala qul in kuntum yuhibbunallah fattaba'uni yuhibbukum Allahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi di antara akhlak-akhlak terpuji itu seperti banyak tobat, ikhlas, yakin, takwa, ridho, terus qanaah, zuhud, tawakal, husnuzon, suka memaafkan, syukur dengan atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Terus cinta kepada Allah merupakan akhlak yang merupakan akhlak terpuji. Rasulullah berfirman berfirman, Allah Ta'ala, katakan kalau kamu cinta kepada Allah maka ikuti aku. Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Surat Al-Imran ayat 31. Selanjutnya, Wathamin ashar ayudimal hirsah ala izdiyadil ilmi wal amali bimulazamatil jatti wal ijtihadi wal muwadhabati ala wadhaifil awradi minal ibadah qira'atu wa iqra'an wa mutala'atan wa mudzakaratan wa ta'liqan wa hifdan wa bahsan. Jadi poin ke-18 ini seorang guru ini harus antusias atau bersungguh-sungguh dalam menambah ilmu, menuntut ilmu, dan senantiasa istiqomah dalam beribadah, serta rajin membaca, belajar, mutola'ah atau mengulang, memberi komentar kitab yang dibaca atau mereview, menghafal, diskusi, dan juga mengajarkan ilmu yang lain. Wala yudayyi'a syai'an min awqatin umurihi fi ghairi ma huwa bisodadihi minal ilmi wal amali illa ma la budda minhu biqadri darurati min amli wa syurbin aw naumin aw istirahatin limalalin aw adain haqqi zaujatin aw zairin aw tahsilin kutin mimma yuhtaju ilaih aw li alamin aw ghairihi mimma yata'adzaru ma'ahul istighol. Jadi guru ini tidak boleh menyia-nyiakan waktu untuk selain ilmu dan guru tidak boleh menyia-nyiakan waktu kecuali untuk keperluan yang sifatnya darurat, seperti makan, minum, tidur, istirahat, terus menunaikan hak istri, atau berkunjung ke saudaranya, mencari nafkah buat keluarga, istirahat karena sakit, atau uzur karena aktivitas yang lain. Wa kana ba'duhum la yatruku darsa li urudi maradin khafifin bal kana yastashfi bil ilmi wa yastaghilu bihi. Yuqaddirul imkani wa qad qala sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Jadi sebagian ulama ini tidak meninggalkan aktivitas belajar ketika mereka diuji dengan sakit, mereka mencari obat penyembuh sakit ini dengan belajar. Jadi mereka ini obat mereka ketika sedang sakit itu adalah belajar, menyibukkan dirinya dengan menuntut ilmu. Sesuai dengan Rasulullah bersabda, sesungguhnya perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Wa qala Syafi'i radhiyallahu anhu haqqun ala ahli ilmi bulughu ghayati juhdihi fil istighfari min ilmi was-sabri ala kulli 'aridin duna talabihi wa ikhlasun niyati lillahi ta'ala fi idraki ilmihi nasran wa istimbatun
warraghbatu ilallahi ta'ala fil auni alai. Dan Imam Syafi'i pernah berkata, hak atau kewajiban orang yang berilmu harus memiliki kesungguhannya untuk memperbanyak menuntut ilmu, sabar atas segala tantangan dalam belajar, mengikhlaskan niat hanya untuk Allah Ta'ala dalam memperoleh ilmu, baik dengan menghafal teks atau menganalisis dan menyimpulkan dalil atau istinbat, serta berharap pertolongan Allah dalam mencari ilmu. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semangatlah kamu dalam mencari hal yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan pada Allah Ta'ala. Next, selanjutnya wattasi'a asyarah alla yastankifa an istifadati ma la ya'lam lamuhu mimman huwa dunahu mansiban aw nasaban aw sinan bal yakunu harisan 'alal fa'idah haitsu kanat fa innal hikmat dolatul mu'min yaltaqituha haitsu wajadaha. Nah, poin yang ke-19 ini adalah guru tidak boleh malu ketika bertanya sesuatu yang tidak diketahuinya kepada orang yang sudah berilmu atau di atasnya. Jadi kita tidak kalau seorang guru ini tidak boleh malu bertanya. Guru harus punya hasrat yang tinggi dalam mencari pengetahuan yang bermanfaat dimanapun tempatnya. Karena sesungguhnya ilmu ini bermanfaat, ilmu yang bermanfaat merupakan harta yang dimiliki oleh yang beriman. Sehingga bila dia menemukannya dimanapun, dimanapun dan kapanpun, dia akan mengambilnya. Jadi jangan malu bertanya, nanti saja. Qala Sa'id bin Jubairin la yazalu rajulun aliman ma ta'allama ilma fa idza taraka ta'allum wa dhanna annahu qad istawna wa tafa bima indaka fa huwa ajhalu ma yaqul. Sa'ad bin Jubair berkata, seseorang yang disebut alim ketika dia masih mau belajar, ketika dia sudah tidak mau belajar dan mengira sudah cukup atau udah mumpuni dengan ilmu yang dimiliki, maka bisa disebut orang yang terbodoh yang pernah ada. Wa in syadda ba'dul arab wa laysal amatu la su'ali wa innama tamamul amatu tulus sukuti alal jahli. Adapun pepatah Arab berkata, buta bukanlah banyak bertanya, namun sebenarnya buta ini adalah selalu diam terhadap kebodohan dirinya sendiri. Wa kana jama'atun minas salafi yastafiduna min talabatihim ma laysa indahum wa sahha riwayatul jama'atin minas sahabati anit tabi'in wa balagu min dzalika qira'atun nabi sallallahu alaihi wasallam ala Ubay ibni Ka'ab radhiyallahu anhu. Jadi ada sekelompok ulama salaf dulu belajar kepada murid-murid mereka tentang sesuatu yang tidak atau yang belum diketahui, dan banyak sekali dari para sahabat ini yang meriwayatkan hadis yang mereka peroleh dari tabi'in. Dan yang lebih hebatnya dari semua itu adalah Rasulullah membaca Al-Quran di hadapan Ubay bin Ka'ab. Wa qala amarani lahu an aqra'a alaika lam yakun lil ladzina kafaru. Beliau bersabda, Allah memerintahkanku membacakan kepadamu ayat lam yakunil ladzina kafaru. Wa qala al ulama'u min fawaidihi annahu la yumtana'ul fadil minal ahdi anil mafdur. Para ulama menyatakan bahwa
Tindakan Rasulullah ini bermaksud untuk menyampaikan pesan bahwa orang yang lebih mulia ini tidak boleh segan atau tidak boleh malu mengambil pelajaran dari orang yang lebih rendah darinya. Wa qala al-Humaydi wa huwa tilmidun Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, sahabatu Syafi'i min Makkah ila Misri faqultu tastafidu minhu masail wa kana yastafidu minil hadis. Al-Humaydi, seorang murid Imam Syafi'i berkata, saya menemani Imam Syafi'i dari Mekah ke Mesir. Selama itu, aku menimba pengetahuan yang berguna tentang beberapa persoalan dari beliau pun juga belajar hadis dariku. Wa qala Ahmad ibn Hanbal, qala lana Syafi'i, antum a'lamu bil hadisi minni fa idza sahha indakum al hadis faqulu lana hatta ta'khudhu bih. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, Asy-Syafi'i berkata kepadaku, kamu lebih alim masalah hadis dariku. Maka bila ada hadis yang menurutmu sahih, katakan padaku agar bisa mengambilnya atau sebagai dalil. Al-akhir wal ishruna ayastagilla bitasnifi wal jam'i wat ta'lifi in kana ahlal lidzalika fa innahu yattali'u ala haqa'iqil fununi wa daqa'iqil ulum lil ihtiyaji ila kasrati taftishi wal mutala'ah wal muraja'ah wa huwa kama qala al-Khatib al-Baghdadi yuthbitul hifdha wa yudhakkil qalba wa yushhidu dhihna wa yujidu bayan wa yaksibu jamilal bikri wa jalila ajri wa yahludu ila akhirid dahri. Yang poin terakhir ke-20 ini seharusnya seorang guru ini menyibukkan diri dengan mengarang, meringkas, dan menyusun karangan bila dia mampu melakukannya. Sebab dengan begitu guru ini terdorong untuk menelaah berbagai disiplin ilmu secara detail dan pengetahuan yang dipelajarinya. Karena mengarang itu membutuhkan banyak cross check dan verifikasi atau penelaah dan pembacaan ulang. Mengarang sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Khatib al-Baghdadi dapat memperkuat hafalan dan mencerdaskan hati, mendatangkan daya ingat yang baik dan pahala yang banyak, serta nama pengarang akan kekal sepanjang masa. Terus wal aula ayyataniya bima ya'ummu naf'uhu wa takfiru al-hajatu ilaih wa yajrukut tatwil al-mumilla wal ijaz al-muhilla ma'iqta'i kulli musannif ma yaliku bihi wa la yuhriju tasnifahu min indihi qabla tahdhibihi wa tikrarihi an-nazari fihi wa tartibihi. Dan yang paling utama, guru harus mengarahkan perhatiannya pada sesuatu yang berguna dalam lingkup yang luas dan banyak dibutuhkan. Hindari ungkapan yang membosankan dan pendek yang tidak memahamkan, serta berusaha menyuguhkan materi yang pantas untuk setiap jenis karangan. Jangan mempublikasikan karangan sebelum menelaah ulang. Terus amma man la yata'ahalu lidzalika fal inkaru alaihi mutajahun
yatadammanuhu minal jahli wa taghriri may yakifu ala dzalika tasnifi wa likaunihi yudayyi'u zamanahu fima lam yutskinuhu wa yad'ul itqana alladhi huwa ahra lah. Adapun orang yang tidak memiliki pengetahuan yang mumpuni dalam menulis sesuatu, ini maka diperbolehkan Adapun orang yang tidak memiliki pengetahuan yang mumpuni dalam menulis sesuatu, maka penolakan terhadap karyanya ini harus dilakukan karena mengandung kebodohan dan penipuan terhadap orang yang mempelajarinya. Penulis karya kalau belum mumpuni itu hanya akan buang-buang waktu untuk sesuatu yang tidak dikuasainya, dan dia telah meninggalkan upaya untuk memperkuat keahliannya yang seharusnya dia lakukan terlebih dahulu sebelum menulis karyanya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.